Halo, jumpa lagi dengan saya Peterson Hanifah, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Kali ini saya akan mencoba membagikan tugas praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan 2 kasus. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam hal ini ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada kesempatan ini ada sebuah studi kasus yang mana kita akan dihadapkan pada 2 kasus. Kasus pertama yaitu siswa datang terlambat, dan kasus kedua yaitu menolak teman saat sedang bermain futsal. Kedua kasus ini akan diselesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Silakan menyaksikan. Well, our material last week was about like and right? Good morning, sir. Good morning. I'm sorry, sir. I'm late. May I come in, please? Yes, sure. Sit down, please. Okay, thank you, sir. You're welcome. Excuse me, sir. Yeah, come in, please, Johnson. Sit down. Thank you, sir. Ya, Johnson tahu tidak mengapa Sir memanggil Johnson di sini? Iya, saya tahu, sir. Karena saya tadi datang terlambat. Ya, bagus. Nah, sekarang menurut Johnson, apa datang terlambat itu bisa dianggap suatu kebiasaan? Tidak sih, sir. Karena menurut saya itu bukan kesalahan. Ya, betul. Nah, gini Johnson ya, semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Semua orang pasti pernah datang terlambat. Dan Sir sendiri pernah juga berbuat salah dan pernah datang terlambat. Nah, jadi Sir di sini bersama-sama dengan Johnson untuk menyelesaikan masalah ini bersama ya. Baik, sir. Nah, oh ya, Sir boleh tahu mengapa sih Johnson itu sampai bisa datang terlambat ya? Oh, tadi malam, sir, ada Liga Inggris. Jadi, saya nonton bola terlalu larut malam. Makanya pagi tadi saya telat bangun. Sehingga agak datang terlambat sih ke sekolah. Ya, oke, begini ya Johnson. Jika kita hobi sepak bola, ya, apalagi Johnson minta di Liga Inggris ya. Nah, apalagi kalau yang sedang bertanding itu adalah tim favorit kita. Kita pasti sangat ingin menonton pertandingannya, ya kan? Nah, tapi Johnson, kamu sekarang kan sebagai murid dan memiliki aktivitas esok hari yaitu sekolah. Jadi Johnson sebaiknya tidur tidak terlalu larut malam ya. Oke, sir. Ya, oke. Johnson, ingat nggak kira-kira apa yang menjadi keyakinan kelas kita yang udah kita sepakati bersama? Ingat sih, sir. Oke. Apa saja itu? Pertama, datang tepat waktu ke sekolah dan melakukan kegiatan piket. Iya, datang tepat waktu ke sekolah dan melakukan piket kelas. Nah, bagaimana dengan keadaan yang tadi itu ketika Johnson datang terlambat? Iya sih, sir, saya belum melaksanakan kegiatan di kelas. Ya, belum datang kamu belum melaksanakan keyakinan kelas ya? Iya, oke, bagus. Jika Johnson sudah memahaminya. Sekarang, apa yang kira-kira Johnson akan lakukan untuk bisa mengindahkan keyakinan kelas kita tadi? Mulai sekarang saya tidak akan tidur terlalu larut malam, sir. Baru agar besoknya tidak datang terlambat seperti sekarang. Ya, baik Johnson. Sir berharap Johnson tidak akan terlambat lagi ya untuk esok hari dan seterusnya. Baik, sir. Terima kasih, sir. Perasaan saya setelah diberi penyelesaian dengan masalah
Dan dengan tahap restitusi, saya sangat senang dan nyaman karena Mr. Peter telah memberikan saya kesempatan untuk mengutarakan alasan keterlambatan saya. Saya menyadari sendiri akan kesalahan itu. Saya dibuat tidak merasa bersalah sehingga saya tidak merasa ada tekanan. Dengan penuh kesadaran, saya menyadari keterlambatan saya. Dan saya akan mengubah kebiasaan tidur larut malam agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Abdi, janganlah. Jangan. Ambil bayi. Pagi, Miss. Pagi, Sir. Dari mana, Sir? Dari 9A menuju 9B. Oh, Sir, tadi saya melihat si Abdi. Dia menolak si Nixon pada saat les ekstrakurikuler. Oh ya? Iya, Ada Sir. kegiatan apa itu, Miss? Pada saat futsal. Sampai si Abdi itu menolaknya si Nixon berkali-kali. Si Nixonnya hampir jatuh. Oh ya? Aduh. Baik, Miss. Terima kasih infonya. Saya akan panggil Abdi. Iya, Sir. Makasih. Ya, sama-sama. Nah, Abdi, Sir mendengar laporan dari Miss Esra kalau saat ekstrakurikuler tadi, pada saat kamu sedang main futsal dengan Nixon, ada kegaduhan ya? Ada masalah apa ya kira-kira? Iya, Sir. Saat tadi sedang bermain futsal, pada saat sedang si Nixon mengirim bola, saya menolak Nixon, Sir. Oh ya, tapi tadi apakah Nixon itu langsung kesal atau marah ya? Tidak, Sir. Saya menolak Nixon berkali-kali, Sir. Saat dia mengirim bola, dia tadi hampir saja terjatuh, Sir. Setelah itu baru Nixon mulai kesal kepada saya. Oh, lalu emang apa ada masalah ya antara Abdi dengan Nixon sebelumnya? Tidak ada, Sir. Kami hanya bermain futsal saja, dan saya melakukan itu hanya sekedar untuk bermain-main sambil bercanda saja. Oh, sambil bercanda ya. Tapi apakah Abdi tahu kalau tindakan itu justru membuat masalah sehingga Sir bisa memanggil Abdi sekarang? Iya, Sir. Nah, baiklah Abdi. Bermain sambil bercanda bersama dengan teman itu sangat baik. Malah kita bisa menjadi sosok teman yang sangat mengasihkan. Nah, dan Abdi tadi melakukan tindakan itu, Sir yakin pasti hanya untuk ya, sekedar berbuat seru-seruan gitu, biar lucu. Iya, Sir. Nah, memang sangat senang dan seru. Abdi pasti bisa merasakan hal tersebut. Tapi apa yang Abdi lakukan itu bisa membahayakan orang lain loh. Bagaimana jika Nixon itu jatuh lalu cedera, apalagi kalau berakibat fatal. Iya, Sir. Nah, Abdi di kelas kita kan punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dari beberapa keyakinan kelas itu mana sih yang belum tampak dari tindakan Abdi barusan? Kekompakan, Sir. Kekompakan, itu aja atau ada lagi? Sportivitas, Sir. Iya, sportivitas. Nah, Abdi dengan tindakan tadi menolak Nixon beberapa kali saat menggiring bola, apakah sudah menunjukkan tindakan kekompakan atau sportivitas? Tidak, Sir. Nah, pasti Abdi sangat senang tadi saat melakukan itu. Ya, tapi Abdi tahu ya, ada cara lain loh untuk kita bisa bermain dan bercanda tanpa harus merugikan orang lain, ya kan? Iya, Sir. Nah, baiklah, dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, lain kali Abdi bisa bermain lebih sportif lagi dan menjaga kekompakan bersama dengan temannya. Untuk memperbaiki keadaan ini, menurut Abdi apa sih tindakan yang Abdi bisa lakukan? Saya akan menemui Nixon setelah ini, Sir. Saya akan meminta maaf dan berdamai. Dan jika bermain futsal atau permainan lagi bersama Nixon, saya akan lebih sportif dan menjaga kekompakan bersama teman maupun si Nixon. Ya, baik. Dan untuk ini nanti kamu akan minta maaf kepada Nixon. Yes. Jangan lupa ya. Oke, Sir. Oke, tetap semangat Abdi. Ya, Sir. Kasih, Sir. Nixon, saya minta maaf ya. Saya sudah menolak kamu tadi pas menggiring bola. Dan itu tidak sengaja saya. Kamu hampir saja jatuh. Jadi saya sangat minta maaf. Tidak apa-apa, Abdi. Lain kali jangan gitu ya. Biar kita bisa bermain lagi. Ya udah, bisa kamu maafkan saya kan? Bisa. Ya udah. Perasaan saya diberi penyelesaian masalah dengan tahap restitusi. Saya sangat senang karena Mr. Peter memberi saya kesempatan untuk mengutarakan alasan saya ketika berbuat kesalahan, yaitu mendorong teman saya Nixon dengan alasan kalau saya melakukan itu karena bercanda saja.
Saya dibuat merasa nyaman, tidak tertekan, sehingga saya menyadari kesalahan saya dan saya diberi penguatan dan motivasi untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih.